Sobat NC, kali ini kita akan lebih memfokuskan diri kepada 4P yang mengatur pola makan ya. Kita lebih fokus ya. Pola makan ini kan saya pernah menyarankan bahwa kalian untuk yang GERD-nya masih suka kambuh, masih suka cemas ya kan, kalian coba atur makan setiap 4 jam ya kan. Ini kenapa? Karena sebenarnya asam lambung ini kan ada jamnya ya, ada jam-jamnya ya. Biasanya kalau dari pengalaman saya dulu, saya pelajari itu setiap 4 jam dia itu akan naik gitu. Ketika dia naik, kalian pasti akan merasakan sensasi. Ketika sensasi datang, kalian akan cemas, was-was ya kan. Otomatis dengan kepanikan itu asam lambungnya bukannya mereda, maka dia akan malah semakin banyak ya. Itu 4 jam. Itu saya pelajari dulu ya. Kalian jangan sampai seperti saya dulu ya kan, karena nggak ada yang ngajarin, nyari-nyari sendiri, ketemu ilmunya udah terlalu lama ya kan. Jadi kalian makan 4 jam, setiap 4 jam ya. Sarapan, makan siang, makan sore, makan malam. Sarapan porsinya terserah kalian ya. Kalian tergantung aktivitasnya, apakah membutuhkan aktivitas yang butuh fisik banget kan, sesuai profesi masing-masing ya. Kalau saya dulu sarapan nggak terlalu banyak, saya cukup 3/4 porsi ya kan. Kalau makan siang saya normal. Makan sore saya sedikit, kadang-kadang cuma 1/4. Karena apa? Ini bakal saya buang nanti kalau sudah sehat ya kan. Jadi saya nggak mau menggantungkan pada makan sore. Makanya saya hanya makan sore itu untuk membuat lambung saya nyaman aja, karena sore itu kan jam anxiety ya. Makan malam ya tergantung, kalau saya tidur cepet saya makan paling 3/4 porsi seperti sarapan. Tapi kalau saya ada rencana untuk begadang karena keperluan ya, atau karena acara yang nggak bisa ditinggal, saya agak banyak makannya. Jadi biar nggak lapar pas tengah malam. Nah, biasanya kalau saya dari pengalaman saya dulu, antara jam makan ini kalian juga akan merasakan lapar di sini. Antara sarapan ke makan siang, ini kan 4 jam nih. Biasanya kalian di antara ini sekitar 2 jaman ini kalian juga akan merasakan lapar-lapar sedikit gitu. Pasti hawanya pengen makan. Nah, kalau saran saya, ketika datang rasa lapar yang masih lapar banget itu, tapi belum jam makan, kalian boleh ngemil ya. Kalian boleh ngemil, tapi cemilan yang sehat. Misalkan untuk memperlancar pencernaan, kalian bisa nyemil, misalkan kalau saya dulu ya, saya bubur sagu atau agar-agar ya, agar-agar. Kalau saya sih dulu bukan yang Nutrijel ya, saya agar-agar yang mereknya kalau nggak salah sih mereknya apa, yang burung swallow itu loh, itu enak sih. Itu untuk melancarkan pencernaan, karena kan banyak mengandung serat. Ini diantara sarapan dan makan siang saya selingi agar-agar, kalau nggak bubur sagu atau buah yang manis ya. Buah yang manis saya dulu kadang buah naga, buah pir ya, buah pir tapi yang hijau ya, buah pir bukan yang putih ya, yang hijau yang manis. Atau kalau mangga ya saya serahkan ke kalian coba cocok nggak. Kalau saya dulu sih mangga tertentu aman ya, mangga yang udah manis tuh aman itu. Terus nanti antara makan siang dan makan sore sih aman biasanya ya, karena makan siangnya kan saya dulu ambil porsi normal, jadi saya nggak terlalu lapar sampai dengan 4 jam berikutnya, jam 3 atau setengah 4 itu saya makan sore cuman 1/4 porsi, hanya kadang nasi sama telur separuh, atau nasi sama abon, atau sama
eh ya terserah ya, tahu tempe boleh. Tujuannya hanya untuk membuat lambung kita nyaman di sore hari, karena sore itu suka datang cemas guys. Jadi peralihan waktu terang menuju gelap itu rawan anxiety. Pagi itu rawan anxiety, dari gelap ke terang ya. Nanti menjelang maghrib tuh rawan. Jadi kalau perut kalian sudah terisi, asam lambung sudah anteng, kalian lebih jarang cemas ya itu. Terus nanti baru, tapi kalau kalian rasa lapar-lapar dikit, misalkan habis makan sore nih jam 5 ternyata agak lapar, misalkan pulang kerja kan mungkin macet, atau kalian naik angkutan seperti itu kan, kalian agak-agak lapar di jalan gitu ya, boleh kalian ngemil biskuit atau misalkan bawa cemilan lah ya, bawa cemilan, atau minimal kalian bawa permen lah, permen. Coba kalian cari permen tolak angin deh, itu nyaman ya. Permen tolak angin tuh enak, terus seger, bisa sama ke pernafasan juga plong ya. Itu terus kemudian makan malam ya, kalau bisa makan malam menunya yang aman ya, jangan yang santan ya. Ya kalau bisa makan sayur ya makan sayur ya kan, atau kalau enggak ya pokoknya hindari yang santan, berlemak, yang sambal yang terlalu pedas, atau sambal yang diangetin, atau sayur yang diangetin tuh jangan ya. Kalian makannya fresh aja. Boleh pakai yang apa namanya, makanan yang mengandung kecap ya, misalnya kayak tempe bacem atau tahu bacem, atau mungkin kalau saya dulu sih saya bikin sambal kecap sih, sambal kecap kalau malam tuh ada cabenya, cabai dikit gitu, terus sama kecap, sama ada beberapa bumbu, intinya dia kayak dibikin sambal pakai kecap, terus nanti dikasih tahu setengah matang, itu udah enak banget guys buat makan malam ya. Atau sambal bawang ya kalau kalian, tapi sekalian ini ya, kalau cabai coba sendiri apakah kuat nggak makan sambal. Kalau saya dulu sih kalau asal nggak terlalu pedes ya aman ya kan. Paling itu. Terus jangan lupa kalau mau tidur malam kasih spare minimal 2 jam. Jadi jangan terlalu dekat ya dengan makan malam terakhir sama tidur, itu jangan terlalu dekat, karena kita harus memberi kesempatan lambung kita untuk mencerna dulu makan malam kita ya. Kalau enggak, soalnya kalau kalian tidurnya terlalu cepat atau ketiduran pas posisi belum lama setelah makan, dijamin pasti reflux nanti. Reflux pasti naik ke atas, kalian tiba-tiba akan kebangun terus berdebar, atau kadang-kadang sesak napas ya kan, karena pencernaan kita masih bekerja ya kan. Kalian harus pelajari tuh, misalkan kayak kalau tahu tempe itu dicerna misalkan 1 jam, atau sayur itu dicerna misalkan paling lama 30 menit, telur misalkan telur misalkan 2 jam dicerna, daging itu bisa 3 jam. Tapi kalau kalian ketiduran terus terjadi reflux ya nggak usah panik ya, kalian tinggal nyender, bantalnya tinggiin dulu, terus minum air hangat, kemudian boleh kalian ngemil sedikit untuk menurunkan asam lambung biar kita nggak terlalu bergantung obat ya. Boleh juga kalian minum madu anget juga boleh, atau kalau misalkan kalian cocok energen, cocok boleh energen ya. Intinya diisi malam hari pada saat reflux tuh nggak usah panik. Biasanya pasti kita berdebar terus sesek ya, itu nggak usah khawatir ya. Jadi itu. Terus ini ya, tadi kan jam makan nih, kalau kalian sudah punya jadwal makan, kalau bisa jangan telat ya kan, pola makannya jangan telat, meskipun belum merasa lapar, kalau misalkan sudah jamnya kalian makan. Terus kemudian nanti
ketika sudah mulai nyaman lambungnya, kalian coba buang makan sorenya, biar kalian bisa normal lagi makan 3 kali. Porsinya tinggal nambah nih. Sarapan tadi kan 3/4, porsi normal, makan malam normal, tapi sore dibuang. Nah ini biasanya kalau sudah terbiasa itu agak susah ya. Saya dulu biasanya saya ganti, sekarang pun saya masih terbiasa sore itu harus ngemil ya, jadinya yang dulunya makan nasi sedikit saya ganti dengan snack sore, misalkan roti atau biskuit, atau kadang-kadang saya bikin ada bubur ya, bubur instan gitulah itu, atau kadang-kadang energen atau oatmeal, itu terserah kalian ya, atau buah boleh, untuk pengganti makan sore. Jadi kalian bisa makan normal lagi 3 kali ya kan. Terus kalau masalah jenis makanannya, untuk yang apa yang harus dipantang, kalian ya lihat video saya yang tentang pantangan ya, tentang pantangan. Kalian adakan riset apa yang bikin kambuh, temukan sendiri, lewat kita coba-coba ya kan. Nanti setelah ketemu ya itu berarti pantangannya, karena beda, tiap orang bisa beda gitu. Kalau sudah ketemu pantangan ya baiknya sih jangan, ya dihindari makan itu ya, kecuali kalian terpaksa tidak bisa menghindar, misalkan di suatu acara kalian harus makan, daripada nggak makan ya paling ketika ada rasa-rasa dikit kalian nggak usah cemas, oh ini karena tadi aku melanggar gitu. Terus kemudian upayakan makanannya itu gizinya cukup ya. Gizi cukup di sini ya makanan 4 sehat yang kita kenal ya, ada karbohidrat, ada protein, terus vitamin ya kan. Kalau bisa sih tercukupi ya gizinya ya, biar nggak lemes, karena kalau terlalu mantang kadang-kadang kita lemes ya, makanya itu aja Kak. Tetap kalian kalau bisa setiap makan ya perhatikan gizinya ya kan. Jadi cukup, nah ada nasinya, ada lauknya, protein, bisa protein hewani, bisa protein nabati, nggak masalah. Kalian makan daging pun nggak masalah, tapi kalau saran saya sih jangan terlalu sering ya. Kalau daging ini kalau saya sih sebulan kadang cuma 2 kali ya makan daging. Kita juga jadi pekerjaan saya juga nggak terlalu butuh energi terlalu banyak ya. Karena kalau saya sih telur tuh wajib, sehari itu pasti saya ada makan telur, entah sarapan entah makan siang ya kan. Sisanya ya protein dari nabati aja, protein nabati ya, tahu, tempe, atau misalkan perkedel, ini ya variasi lah ya. Mungkin ikan bagus ya, kalian juga bagus tuh ikan itu lebih aman lah ya. Ikan laut monggo, ikan darat silahkan. Tapi kalau untuk seafood ya kalian harus coba ya, beberapa makanan seafood itu juga ada yang lemaknya tinggi ya, itu kalian harus perhatikan, jangan terlalu berlebihan. Saya dulu udang juga makan tapi nggak berlebihan, cumi-cumi kayak gitu ya. Tapi kalau yang ikan-ikan yang bagus kayak ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, itu juga kalian bagus tuh kalian makan, karena dia banyak mengandung omega 3 ada, terus dia juga protein tinggi, terus ini ya omega 3 kan bagus ya, kayak ikan salmon, sarden itu bisa juga untuk menyembuhkan mata buram. Itu saya dulu juga waktu keliangan itu biasanya mata saya agak pedes, buram gitu. Biasanya saya sarden tuh untuk makan siang, untuk selingan. Jadi intinya menunya jangan itu mulu gitu loh. Kalian tetap harus bervariasi menunya, tercukupi gizinya, terus kalian juga merasa happy merasakan makanan-makanan yang berganti-ganti. Terus jangan lupa juga kebutuhan serat ya, dari buah, sayur ya kan. Kalian juga butuh untuk pencernaan biar lancar. Selain tadi ditambah agar ya kan, sayur bayam boleh. Kalau kangkung sih saya sih
kangkung agak agak saya hindari ya. Sayur sawi putih bagus, brokoli bagus, tapi kembang kol saya enggak. Brokoli saya oke. Terus kemudian wortel gitu-gitu ya. Tetap kebutuhan serat, vitamin ya di sayur, buah-buahan juga selama itu enggak asam saya makan gitu. Kalau jeruk kalaupun manis ya saya makan gitu kan. Jadi kalian harus tetap memperhatikan itu ya, makanan menu 4 sehat ya. Kalian bisa kita udah akrab lah dengan makanan 4 sehat ya kan. Dan kuncinya kalaupun kalian harus terpaksa memakan pantangan kita ya, jangan terlalu berlebihan. Terus kalau ada reaksi jangan cemas itu ya. Jadi jangan terlalu mantang ya. Makanan tuh bikin happy loh. Kalau kita enak, makannya seger, makannya nikmat, itu kalian juga tambah bahagia ya kan. Endorfin, serotonin, kalian juga akan bisa meredakan kecemasan juga ya kan. Oke, tetap semangat ya, semangat terus, percaya kalau saya bisa sembuh, kalian juga bisa sembuh. Salam bangkit.